Oke, halo semuanya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tugas basis data saya di soal latihan bab 1 dan bab 2. Oke, jadi di sini kita buka yang soal latihan bab 1 dulu. Oke, ada di sini. Alright, kita mulai dari soal pertama. Ketika melakukan query dari beberapa tabel, relasi tabel yang dapat ditempatkan pada statement berikut yaitu saya pilih where karena ada di halaman 3. Jadi where itu digunakan untuk menentukan kolom yang digunakan sebagai penentu hubungan antara dua atau lebih tabel yang terlibat. Oke, jadi nah, terus relasi tabel itu kan biasanya ditempatkan pada where tuh. Jadi saya pilih where. Lalu soal yang kedua, kalau menampilkan data dari 3 buah tabel. Ini saya pilih D karena hanya pilihan D yang punya 3 tabel. Di pilihan A itu hanya ada tabel O dan C, yang B tabel order dan tabel customer, yang C tabel O dan C, yang E itu tabel E dan S. Jadi yang 3 tabel itu hanya di pilihan D. Kemudian nomor 3, alias. Definisi dari alias itu nama lain dari tabel. Jawabannya ada di halaman 6. Nih, nama alias adalah nama lain yang diberikan pada tabel. Kemudian di nomor 4, ketika menggunakan alias, maka query penulisan sintaksnya lebih singkat. Jawabannya ada di sini. Nama alias tersebut, dengan menggunakan nama alias, sintaks SQL menjadi lebih pendek. Kemudian nomor 5, kalau menggunakan inner join, data yang ditampilkan itu semua data yang terdapat di kedua tabel yang digabung. Jawaban ada di halaman 27. Di sini inner join menampilkan data yang mempunyai kesesuaian pada kedua tabel. Jadi kalau digabung itu otomatis punya kesesuaian. Lalu left outer join, saya ambil jawaban D, semua data di tabel pertama dan menampilkan data dari tabel kedua yang terdapat di tabel pertama. Ada di halaman 29. Kita bisa lihat gambar ini. Di sini left outer join yang difokuskan itu di tabel pertama. Nah, tabel kedua ini diambil dari yang punya kesesuaian dengan tabel pertama. Oke. Kemudian nomor 7, full outer join itu data yang ditampilkan semua dari kedua tabel. Ada di halaman 32. Full outer join ini salah halaman. Jadi full outer join itu menyertakan semua baris data dari kedua tabel. Jadi yang muncul itu semua data. Kemudian nomor 8 yang pendataannya tepat tentang operasi union, kecuali saya jawab nomor bagian E, menampilkan lebih banyak record dibanding union all. Di sini kita bisa lihat halaman 34. Nah, di sini ada union dan union all. Kita bisa lihat di sini union all munculnya lebih banyak. Kenapa? Karena union all itu walaupun dia terduplikat, dia tetap muncul satu-satu. Sedangkan produk ID itu dia nggak menduplikat. Oke, jadi otomatis yang muncul lebih banyak itu union all. Nomor 9, pernyataan yang tepat terkait query bersarang. Saya jawab C, karena query bersarang bisa menggunakan group by. Nah, ini. Jadi di sini query bersarang itu atau subquery bisa menggunakan statement group by. Jadi langsung saya pilih group by
Dan nomor 10 menampilkan nama produk dan nama pemasok dari produk dan supplier. Saya pilih A karena di sini select product name dan supplier name sesuai yang di sini, nama produk dan nama pemasok. Kemudian dari tabel produk, join suppliers on produk supplier ID dan supplier ID. Kemudian yang esai, kita lihat tabel 1 sampai 5 yang ada di sini. Jadi kita lihat soal nomor 1 di esai, menampilkan order ID, product name, unit price, quantity, diskon, dan harga yang harus dibayar. Jadi di sini itu kita bisa lihat dari 1, 2, 3, 4, 5 kolom ini ada di tabel order details. Alright, kemudian product ID, terus munculnya itu product name. Jadi otomatis order details dijoinkan ke tabel produk. Seperti di sini. Kemudian harga yang harus dibayar itu kita pakai sum atau penghitungan dalam SQL. Jadi di sini order detail unit price lalu dikali quantity terus dikali 1 kurang order details discount. 1 kurang diskon itu karena di sini diskon itu bentuk koma. Jadi kalau kita kurang 1 kurang koma ini hasilnya itu diskonnya. Misal 1 kurang 0,2 berarti itu diskon 8%. 0,8. Ya. Terus di sini kita pakai group by biar dia muncul sesuai, group by itu biar dia munculnya satu gitu. Misal di sini kan 10256 itu ada 2. Jadi nanti setelah kita pakai group by, dia munculnya jadi satu baris saja. Jadi ini ditambah ini, terus hasilnya itu satu baris. Seperti itu. Kemudian nomor 2 itu nama pegawai. Lalu sisanya ada di tabel ini. Dan tabel orders. Terus ini nama pegawai itu kan di sini ada 2 kolom. Ada kolom first name dan last name. Jadi nama pegawai ini saya simpulkan soalnya meminta kita untuk menggabungkan 2 kolom ini menjadi 1. Jadi saya ambil rumus concat. Jadi first name dari employees terus digabung sama last name dari employees as nama pegawai. Jadi nanti yang muncul itu kolom nama pegawai, hasil dari concat. Yang ketiga, semua transaksi yang melibatkan pegawai yang tinggal di settle. Nah ini di tabel orders kan ada MID. MID itu dari ini tabel employees. Terus di sini dia minta yang melibatkan pegawai yang tinggal di settle. Di sini ada 1 city settle. Jadi kita langsung aja pakai select from orders, terus dijoinkan sama employees, langsung where employee city sama dengan settles. Jadi nanti otomatis yang muncul itu cuman data pegawai yang tinggal di settle. Yang keempat itu menggabungkan kota yang ada di tabel customer dan employees. Di sini saya pakai union karena union itu bisa menggabungkan dari kedua tabel. Seperti di sini kita bisa select city dari customers, terus kita union, terus kita select city from employees. Lalu di sini saya pakai union bukan union all karena di sini menggabungkan. Terus yang terakhir nilai transaksi untuk masing-masing produk dari tertinggi ke terendah. Di sini kita pakai order by DSC. Terus nilai transaksinya kita ambil dari sum seperti nomor 2 tadi. Dari nomor 1. Jadi kita pakai sum quantity dikali unit price. Itu sebagai total transaksi. Terus kita pakai group by biar dia kegabung jadi satu baris. Terus order by ini untuk DSC. Jadi tertinggi ke terendah. Kalau terendah ke tertinggi itu ASC. Selanjutnya kita ke bab 2. Bab 2 ini lebih gampang ya teman-teman karena ini teori.
Oke. Nomor 1 itu tujuan penggunaan fungsi power. Dari halaman 64. Kita lihat di halaman 64. Fungsi dari power digunakan untuk mengembalikan hasil dari angka yang dipangkatkan. Mengembalikan hasil pemangkatan. Terus yang kedua, kolom nilai di tabel peserta didik. Terus angka negatif dan positif. Nah, jadi di kolom tabel ini ada negatif dan positif. Tapi maunya itu ditampilkan semuanya dalam bentuk positif. Di sini kita pakai rumus ABS. Kita lihat di 64. Nah, di sini ABS itu jadi kalau ada nilai negatif, fungsinya bakal mengubah ke nilai positif. Jadi di sini kita pakai fungsi ABS. Terus yang ketiga, tujuan dari fungsi SQRT. Kita lihat di sini untuk mengembalikan akar kuadrat. Nah, jadi jawabannya itu mengembalikan akar kuadrat. Yang keempat, kolom nilai dari peserta didik menghitung kuadrat. Jadi kita pakai SQRT karena di sini kembali lagi SQRT itu mengembalikan akar kuadrat. Oke, jadi jawabannya A. Nomor 5, tujuan dari fungsi mod. Menghitung sisa hasil bagi. Di sini ada mod, fungsinya itu mengembalikan sisa hasil bagi dari 2 angka. Jadi jawabannya itu sisa dari hasil bagi. Kemudian nomor 6, kolom nilai 1 dan nilai 2 di peserta didik. Terus kita mau menampilkan sisa hasil bagi dari nilai 1 dibagi nilai 2. Jadi sesuai di sini kita pakai fungsi mod. Jadi select mod nilai 1 nilai 2 from peserta didik. Lalu nomor 7, fungsi dari truncate. Sini truncate itu memotong nilai numerik tanpa melakukan pembulatan. Jadi di sini jawabannya memotong nilai tanpa pembulatan. Terus nomor 8, menghitung jumlah karakter dari kolom nama. Di sini kita lihat halaman 70. Oke, jadi fungsi length itu untuk menghitung jumlah karakter. Jadi di nomor 8 ini kita pakai length. Terus nomor 9, sinteks untuk menampilkan tanggal saat ini. Kita pakai current date. Ada di halaman 76. Nah, jadi current date itu mengembalikan tanggal saat ini. Terus nomor 10, kita punya kolom tanggal lahir di tabel peserta didik. Terus, gimana buat tampilin dalam format DDMMYYY. Nah, di sini kita jawabnya date format. Kita lihat di halaman 77. Di sini ada date format. Itu digunakan untuk menampilkan tanggal sesuai format yang diinginkan. Di sini kan format yang diinginkan itu DDMMYYY. Jadi kita pakai ini, date format. Lalu untuk esainya, ini cara mengubah semua karakter dalam kolom nama jadi huruf besar. Nah, ini kita lihat di halaman 71. Di sini ada fungsi upper, yaitu mengubah semua karakter jadi huruf besar. Jadi di sini query-nya itu pakai fungsi upper. Di sini upper. Terus nomor 2, definisi dari fungsi ekstrak. Terus contoh ekstrak bulan dari kolom tanggal lahir di tabel pegawai. Ada di halaman 79. Nah, di sini ada fungsi ekstrak, mengambil bagian tertentu dari nilai date time. Di sini mengambil nilai tertentu dari nilai date time. Terus query-nya itu pakai extract. Extract month from tanggal lahir from pegawai. Kita ambil contohnya dari sini. Terus nomor 3 itu perbedaan current timestamp dan now dan contoh penggunaannya. Ada di halaman 76. Nah, di sini
current timestamp dan now ini serupa dengan current timestamp. Jadi di sini saya bikin tidak ada perbedaan yang spesifik karena hasilnya serupa dengan current timestamp. Terus ini contoh penggunaannya, select current timestamp from table, select now from table. Terus nomor 4 itu perbedaan day name dan month name dan contoh penggunaannya. Ada di halaman 81. Nih, day name dan month name. Kita bisa lihat di sini. Day name itu mengembalikan nama hari dalam seminggu. Month name itu mengembalikan nama bulan dari tanggal yang diberikan. Jadi sesuai yang ada di sini. Nah, contoh penggunaannya juga saya ambil dari sini. Day name dan month name. Lalu soal terakhir, contoh fungsi that add dan that sub untuk menambah dan mengurangi hari dari kolom tanggal lahir di tabel peserta didik. Ada di halaman nggak saya tulis ya. Tapi ada di sini, ada di halaman 82. Jadi di sini untuk menambah itu di that 8. Ini untuk menambah interval. Terus kalau that sub itu untuk mengurangi. Jadi di sini diminta dari tabel peserta didik. Tabel peserta didik ada di halaman 85. Ini tabel peserta didik. Terus diminta buat tambah hari dari kolom tanggal lahir. Jadi kita pakai date tanggal lahir interval 7 day. Artinya kita tambah 7 hari dari hari yang ada di kolom tanggal lahir. Terus date sub tanggal lahir interval 10 day. Berarti kita mengurangi 10 hari dari kolom hari di tanggal mengurangi hari dari kolom tanggal lahir di tabel peserta didik. Oke, jadi sekian penjelasan saya. Terima kasih. Bye-bye.